Video ini mungkin akan menggemparkan dunia dakwah. Bagaimana jika cara kita berislam? Video ini mungkin akan menggemparkan dunia dakwah. Bagaimana jika cara kita berislam keliru? Bagaimana jika apa yang kita lihat sebagai kebaikan ternyata keburukan? Bagaimana jika fanatisme golongan membatasi luasnya ilmu dan wawasan? Bagaimana jika pendakwah kita selama ini Menyembunyikan hal penting Yang seharusnya kita ketahui. Bagaimana jika persatuan diawali dengan introspeksi dan Kerendahan hati. kita mulia bukan dengan menghormati ini dan itu. Kita mulia bukan dengan menghormati ini dan itu. Kita mulia dengan keluasan ilmu. mulia dengan Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baik teman semuanya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barusan kita mendengarkan jagoan baru dari Aswaja yang menyatakan mulia, kita mulia bukan dengan manhaj ini dan itu. Kita mulia dengan Islam. Baik, betul. Pernyataan kita mulia dengan Islam, betul, tidak ada salahnya. Namun pertanyaannya, kita mulia dengan Islam, ini anak kecil pun tahu. Orang yang tidak mengenyam pendidikan pun tahu kalau Islam agama yang mulia. Sebagaimana seseorang mengatakan emas adalah logam mulia. Semua orang tahu emas itu logam mulia. Namun pertanyaannya, emas yang bagaimana dulu nih? Emas yang 24 karat, 22 karat, atau bahkan yang 18 karat. Emas juga ada kadarnya. Begitu pula dengan Islam. Islam yang bagaimana dulu yang kita ikuti? Karena semua aliran mengatasnamakan di atas Islam. Padahal banyak ya kaum muslimin yang pemahamannya jauh daripada Islam. Ada yang menyembah kuburan, ada yang ibadahnya joget-joget dengan tarian, ada yang ibadahnya ya mengkultuskan kuburan para wali, orang-orang soleh. Bahkan ada yang ibadahnya tawassul dengan benda-benda yang dikeramatkan, dan masih banyak yang lainnya. Oleh sebab itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, laisal akil man ya'riful khaira minasyarr. Tidaklah orang yang berakal, tidaklah orang yang cerdas yang membedakan antara kebaikan dari keburukan. Tidak hanya itu, wa innamal akil ya'rifu khairal khairain, wa innamal akil ya'riful khairal khairain wa syarras syarrain. Akan tetapi orang yang cerdas, orang yang berakal, orang yang mengetahui yang terbaik dari dua kebaikan dan yang paling buruk dari dua keburukan. Artinya perlu difilter. Ya, harus adanya filter. Makanya Islam agama yang mulia ini ma'ruf. Namun perlu kita ketahui Islam yang bagaimana, hakikat Islam yang sebenarnya bagaimana. Oleh sebab itu, banyak dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ketika Rasul bersabda bahwa sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqatan kulluha finnar illa wahidah. Kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, umatku ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya akan terancam neraka, ya, kecuali satu. Lihat ikhwah, lihat teman-teman, kecuali satu. Difilter,
dari 73 golongan ini Nabi menfilter kembali. Hanya satu yang masuk surga. Siapa mereka? Maka sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Nabi menjawab, ma ana alaihil yauma wa ashabi. Yaitu seseorang yang dia berada di atas sunnahku dan di atas pemahaman para sahabatku di hari ini. Inilah yang disebut dengan manhaj. Manhaj salaf, metode beragama. Jadi tidak sebatas hanya Islam, tapi Islam pun dipahami dengan pemahaman yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan diamalkan, diajarkan oleh sahabat Nabi Alaihi Salatu Wassalam. Ya, inilah yang selamat. Inilah yang disebut dengan manhaj salaf. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Perhatikan ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang menyelisihi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setelah jelas baginya petunjuk, kemudian wayattabi ghaira sabilil mu'minin, perhatikan, dan mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Mereka adalah sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi tidak hanya mengikuti Nabi saja, tapi Allah gandengkan dengan mengikuti jalannya para sahabat. Barang siapa yang menyelisihi Rasul dan mengikuti jalan selain daripada jalan sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, artinya ini manhaj, metode beragama, mengikuti jalannya para sahabat. Nuwallihi ma tawalla, maka kami biarkan mereka dalam kesesatan. Ya, wa nuslihi jahannam, kami masukkan dia ke neraka jahanam. Wasa'at masira, sesungguhnya neraka jahanam seburuk-buruk tempat. Jelas ayatnya. Jadi pernyataan kita mulia dengan Islam betul, tapi perlu dirinci, perlu ditegaskan Islam yang bagaimana. Apakah Islam yang model dengan seperti Khawarij, ya, yang mereka melakukan pengeboman, membunuh saudara kaum muslimin, yang mereka memberontak pemerintah, mengatasnamakan jihad? Apakah model Islam yang seperti orang-orang Syiah Sufi, ya, yang mereka mengkultuskan Sayyidina Ali, sahabat Ali, ya, radhiyallahu anhu, dan mereka mengkultuskan kuburan-kuburan orang Yahudi seperti Abu Lulu al-Majusi? Mereka beribadah dengan menyakiti tubuh-tubuh mereka, ya, sebagai bentuk memperingati kematian Husain. Apakah yang seperti ini? Apakah yang seperti ibadahnya orang-orang sufi, yang mereka mengkultuskan kuburan, meminta kepada kuburan, ya, yang beribadah di kuburan? Jika ada hajat mereka pergi ke kuburan. Apakah yang seperti ini? Merayakan acara-acara peringatan dalam Islam yang tidak ada contohnya dari baginda alaihi salatu wassalam. Apakah yang seperti ini model Islam? Maka pentingnya seseorang di atas manhaj salaf, mulia dengan manhaj salaf. Itu yang benar, teman-teman. Ya, baik, kita bacakan suatu hadis yang menunjukkan kebenaran, kewajiban kita jika ingin selamat harus berpijak di atas manhaj sahabat, manhaj salaf ridwanullahi alaihim. Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis menyebutkan, usikum bitaqwallahi azza wa jal bisam'i wat ta'ah. Saya wasiatkan kepada kalian, ya, agar senantiasa mendengar dan taat kepada pemimpin. Ini bantahan kepada orang-orang Khawarij yang mereka selalu memberontak pemerintah kaum muslimin. Wasiat Nabi apa?
agar senantiasa bertakwa kepada Allah dan mendengar dan taat kepada pemimpin. Wa in ta'ammar 'alaikum abdun habasyi, sekalipun ya yang seandainya menjadi seorang pemimpin itu dari kalangan budak Habasyah, budak Ethiopia, budak yang hitam. Padahal dalam Islam budak tidak boleh dijadikan pemimpin. Tapi di sini ada unsur penekanan dari Nabi alaihi salatu wassalam, sekalipun seandainya ada budak yang diangkat menjadi pemimpin, maka wajib kita taati. Karena ada maslahat yang besar di situ. Kemudian Nabi kita alaihi salatu wassalam menyebutkan, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Sesungguhnya kalian nanti akan hidup sepeninggalku. Akan terjadi banyak perselisihan yang banyak. Ini di tengah-tengah kaum muslimin. Nabi telah menyebutkan sebagai bentuk tanda kenabian Nabi kita alaihi salatu wassalam, telah menyebutkan nanti ada kaum muslimin akan berpecah belah. Akan terjadi perselisihan yang sangat banyak. Maka apa wasiat Nabi alaihi salatu wassalam? Apakah Nabi cukup mengatakan mulia dengan Islam? Tidak. Lihat manhaj Nabi, bagaimana menyebutkan agar kita selamat dari perselisihan yang banyak di tengah-tengah kaum muslimin. Fa innahu may ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Apa wejangannya? Apa nasihatnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan agar kita pegang nasihat tersebut. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Perhatikan teman-teman. Maka Nabi kita alaihi salatu wassalam memberikan wasiat. Maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin, di atas sunnahnya para sahabat ridwanullahi alaihim, di atas sunnahnya pemahaman para sahabat. Lihat, Nabi tidak hanya mengatakan di atas sunnahku saja, tapi menggandengkan, mengiringi dengan kalimat sunnahnya khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, yang mereka diberi petunjuk. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, abdu 'alaiha, gigitlah, ya, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham yang sangat kuat. Seperti orang hendak makan makanan yang keras, maka gigi untuk menggigit makanan tersebut dengan gigi geraham. Ya, abdu 'alaiha, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham yang sangat kuat. Ya, abdu 'alaiha bin nawajid. Ya, beberapa hadis, beberapa ayat menyebutkan bahwasannya pentingnya seseorang dalam beragama mengikuti metode yang dibawa oleh para sahabat. Metode sebagaimana para sahabat memahami agama ini. Jadi bukan asal-asalan dalam beragama, tidak memakai perasaan, ya, atau mengikuti arus kaum muslimin pada umumnya. Tidak. Maka kita katakan mulia dengan manhaj salaf, ya, karena itulah hakikat Islam yang sesungguhnya. Ya, hakikat Islam yang sesungguhnya. Tidak hanya Islam. Kalau hanya Islam saja, banyak orang mengatasnamakan Islam muslimin, namun nyatanya pemahaman mereka, pola pikir mereka jauh daripada yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas ya, jagoan jargon-jargon mulia dengan Islam itu tidak diragukan. Tapi yang terpenting adalah Islam yang bagaimana, yang kita harus ikuti. Tentu Islam yang sesuai dengan manhaj salaf. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.